Sahabat Gastalk, sektor manufaktur seperti industri baja dan semen adalah tulang punggung ekonomi kita, sekaligus salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Ketika kita bicara dekarbonisasi industri, melompat langsung ke energi alternatif seperti matahari atau angin seringkali tidak realistis karena kebutuhan panas tinggi yang harus konstan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana industri bisa menekan emisi secara signifikan hari ini tanpa mengorbankan produktivitas mereka? Disinilah fungsi gas bumi menjadi sangat krusial sebagai bahan bakar yang lebih bersih dan efisien. Selamat datang di Gastalk, saya Rudy Zain, dan di episode kali ini kita akan memperbincangkan strategi dekarbonisasi sektor industri menuju produksi yang lebih hijau bersama dengan narasumber kami, Bapak Chandra Asmara, beliau Member of Sustainability Committee Indonesian Gas Society. Pak Chandra, terima kasih sudah bersedia hadir di podcast kita. Terima kasih Pak Rudy. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Ini kita ngobrol, saya dapat ilmu banyak lagi nih Pak. Oke. Mungkin di awal bisa, Pak, ya? Iya, Bapak bisa jelaskan sebenarnya seberapa besar sih Pak kontribusi sektor manufaktur terhadap emisi gas rumah kaca di Indonesia Pak? Oke, jadi kalau terkait dengan kontribusi sektor manufaktur itu mungkin kalau kita coba ngelihat data-data sebelumnya mungkin angkanya mungkin sekitar 38-40% ya kontribusinya ya. Dan memang sekitar hampir lebih dari 70% itu juga dikontribusikan dengan sektor transportasi ya. Dan utamanya juga ada sektor industri. Jadi memang cukup besar karena memang kita lihat bahwa sektor industri tersebut itu memiliki kebutuhan akan energi. Jadi di mana peran energi tersebut terutama yang bersumber dari energi fosil, terutama untuk industri-industri yang mempunyai kebutuhan akan heat gitu ya, panas ya, butuh energi untuk melakukan pembakaran. Nah itu juga cukup besar ya. Sebagai contoh lah kita ada industri semen ya, dan juga ada industri yang lain-lain yang membutuhkan pasokan dari bahan bakar fosil yang notabene akan memberikan yang namanya kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Apa yang menjadi tantangan terbesar ketika melakukan dekarbonisasi di sektor industri hulu ini Pak? Ya, jadi kalau industri ya memang kita ngelihat satu sisi ya kebutuhan akan energi itu seperti apa. Tadi seperti saya bilang bahwa kita butuh sumber daya ya, terutama sumber daya fosil untuk bisa dilibatkan dalam prosesnya. Proses itu macam-macam. Ada yang dibutuhkan untuk mengenerate panas, mengenerate listrik, atau dipakai untuk membuat sebagai bahan baku industri tersebut gitu ya. Nah, yang kita sudah punya, kita kan akan berupaya untuk bisa melakukan dekarbonisasi. Meaning kita harus melakukan perubahan. Gimana kita bisa melakukan penggantian ya atau menurunkan dekarbonisasi, menurunkan emisi karbon menggunakan mungkin teknologi yang baru, sumber daya yang baru dalam artian bahan bakarnya kita bisa lebih menggunakan yang lebih bersih ya. Kalau kita melakukan perbandingan kebanyakan kan kalau thermal kita menggunakan batu bara gitu Pak ya, atau mungkin bahan bakar fosil lainnya. Kita bisa switching menggunakan energi yang bersih seperti gas atau mungkin yang kedepannya menggunakan energi terbarukan. Namun tantangannya Pak karena memang desain teknologi ya dan desain dari ekosistem itu sendiri itu kan masih menggunakan bahan bakar fosil yang umum seperti itu Pak. Jadi memang diperlukan effort buat kita untuk bisa melakukan adjustment atau penyesuaian teknologi yang bisa mengcapture energi yang lebih bersih seperti gas. Sebagai contoh Pak, kalau misalnya kita butuh ngomongin industri semen gitu ya Pak ya. Kan butuh energi ya Pak. Umumnya kita butuh panas segala macam ya. Sebenarnya kita bisa melakukan switching Pak. Melakukan switching menggunakan energi yang lebih bersih, baik itu dari sisi gas atau mungkin energi terbarukan. Tapi untuk melakukan itu semua Pak, itu dibutuhkan adjustment ya, dari infrastrukturnya, dari sisi supply chain-nya seperti itu, dan adjustment itu memang menjadi tantangan tersendiri di sektor industri Pak. Artinya memang di industri semen ataupun baja itu masuk dalam kategori yang sulit ditekan emisinya. Kalau saya bilang itu quite challenging Pak ya, memang dari kita lihat ada beberapa tadi, ada concern terkait infrastruktur, ada concern terkait dengan teknologi,
kepastian bahan bakarnya sendiri, supply dari energi sendiri, itu menjadi salah satu yang harus kita compile atau mungkin kita align-kan agar bisa perubahan tersebut menjadi smooth, Pak. Karena sebagai contoh gini, Pak, ketika kalau misalnya kita melakukan batu bara, Pak, kita mau berubah menjadi gas gitu ya, Pak. Berarti ada yang di-adjust, Pak. Ya. Ya, jadi harus ada yang dimodifikasi, ya. Tadinya menggunakan bahan bakarnya adalah batu bara, kita menggunakan gas, pasti ada yang akan dimodifikasi. Nah, itu menjadi tantangan sendiri. Tapi memang kita akan bergerak menuju itu, Pak. Karena memang ini kan policy ya, tren itu sangat mempengaruhi. Jadi di mana orang-orang ini sudah mulai concern terhadap yang namanya emisi dan juga climate change gitu ya, Pak ya. Nah, itu policy dan lain sebagainya akan mendorong pemain industri untuk merubah perilakunya, memaksa ya dalam tanda kutip untuk memberikan kontribusi terhadap perubahan tersebut. Tapi Pak Chandra, kenapa ya energi baru terbarukan seperti surya dan angin itu sampai saat ini masih belum mampu digunakan di industri berat seperti itu? Oke. Jadi memang nature-nya, Pak, ini by design, karena energi terbarukan memang itu tergantung terhadap sumber energinya itu apa. Ya. Misalnya gini, kalau surya pasti akan bisa jalan kalau ada mataharinya, Pak. Ya. Sedangkan kita kan 2 shift nih, Pak ya. Kadang-kadang mataharinya kalau siang, kalau malam libur dia, Belum Pak. kalau gitu. mendung. Belum kalau mendung gitu ya. Ya. Masuk juga kalau angin. Kita nggak bisa melakukan beda kalau misalnya gas atau mungkin batu bara, kita bisa kontrol, Pak. Jadi secara 24 jam mereka bisa nyala segala macam gitu. Tapi kalau misalnya energi terbarukan, terutama untuk surya, itu ada namanya intermittent, Pak. Intermittent. Jadi memang ada beberapa sumber daya seperti geothermal, Pak, air ya, yang bisa kita mungkin continuous, Pak. Ya. Ya. Cuman memang itu adalah site specific. Dimana kalau kita mau bangun geothermal biasanya dekat sama gunung, Pak. Ya. Jadi either kita industrinya kita bawa dekat gunung atau ada infrastruktur lain. Infrastruktur lain ya, harus ada transmisi dan sebagainya, termasuk juga sumber air. Dan yang melimpah kan sebenarnya kalau di Indonesia mungkin di surya ya, Pak ya, bisa dibangun di mana saja, tapi memang ada PR, Pak, intermittency. Dan untuk mengatasi intermittency sebenarnya kita bisa menggunakan batteries ya, atau mungkin teknologi lain ya, pump storage dan lain sebagainya. Tapi memang sekali lagi itu butuh infrastruktur, butuh teknologi yang lebih kompetitif untuk itu, Pak. Seringkali atau kita sering bicara tentang gas bumi, dan ternyata diyakini atau bahkan dianggap bahwa gas bumi itu adalah sebuah solusi yang paling logis sebagai pengganti pembakaran batu bara itu sendiri. Gimana menjelaskannya ini, Pak Chandra? Menurut saya, Pak ya, memang itu adalah suatu jembatan ya, bridging. Pak, ya. Jadi kalau kita ngomong yang namanya dekarbonisasi itu tidak ada final solution, Pak. Jadi itu akan ada ultimate goal-nya nanti seperti apa, tapi again kita akan tujuannya adalah mengurangi emisi. Ya. Gas itu memiliki karakteristik emisinya lebih rendah dibandingkan batu bara atau energi fosil lainnya. Tapi memang di gas sendiri juga punya karakteristik yang berbeda karena memang bentuknya kan gas, Pak ya. Jadi memang you need to build the infrastructure. Tapi kita bisa menggunakan gas tersebut sebagai kombinasi, Pak. Jadi memang kalau ketika kita memiliki energi baru terbarukan, ya yang tadi sifatnya intermittent ya, tapi kita bisa combine dengan gas, Pak. Jadi kita bisa istilahnya kita bisa memberikan complementary, energi bersihnya ada, yang menyokong stabilitas dari energinya tadi ya, tidak intermittent itu dari gas. Nah hasilnya apa? Emisinya bisa jauh lebih turun dibanding energi fosil. Signifikan itu. Signifikan, Pak. Emisi karbon. Kalau dibandingkan dengan batu bara seperti itu, Pak. Tapi memang kita harus melakukan kombinasi antara energi terbarukan dan gas. Dimana gas itu sebagai sebagai bridging untuk bisa menuju ke betul. Ya, ultimate-nya kita akan menggunakan energi baru terbarukan, tapi ketika nanti sisi teknologi, sisi infrastruktur masih disiapkan, gas itu bisa menopang dengan tujuan tadi bisa mengurangi emisinya, Pak. Sebagai transisi ya. Transisi, Pak, exactly. Bridging-nya, jadi jembatannya. Berapa besar sih efisiensinya ketika industri itu sudah menggunakan gas? Jadi kita kalau ngomongin efisiensi jelas kalau misalnya gas ini dengan yang lebih proper ya, Pak, dalam artian kalau gas kan memang punya karakter sendiri ya. Jadi beda kalau misalnya kita lihat efisiensi menggunakan batu bara atau BBM dibanding gas, itu terang gas itu memiliki efisiensi yang lebih tinggi, dan juga yang utamanya adalah dia emisinya lebih rendah, Pak, jauh lebih rendah seperti itu. Jadi memang gas itu jadi salah satu opsi yang cukup tepat untuk transisi energi tersebut, Pak. Yang membuat atau yang menjadi kendala pelaku industri itu untuk langsung berpaling ke gas itu
Apakah karena memang faktor infrastrukturnya yang belum siap, teknologinya, atau ada hal lain sih Pak? Jadi ada banyak hal Pak yang perlu dipertimbangkan. Satu, mungkin jelas Pak, infrastruktur, misalnya kan gas itu bisa ditransportasikan kan beda Pak sama kalau kita transportasikan batu bara bisa angkut pakai aja truk, langsung, bisa pakai kapal segala macam. Tapi kalau gas mungkin treatmentnya beda. Kalau misalnya menggunakan pipa atau menggunakan kapal, tapi harus di liquefaction dulu atau dicairkan dulu seperti itu. Jadi memang kesiapan dari infrastruktur menjadi faktor juga, karena bisa jadi suatu area mereka bisa terima batu bara, terima BBM ya, karena mungkin infrastruktur sudah ada. Tapi untuk gas mereka harus menyiapkan, misalnya bangun pipa, membangun truk yang kompatibel dengan mengangkut gas. Nah, itu juga harus dipertimbangkan Pak, juga dengan supply-nya Pak. Gasnya di mana? Itu sumbernya di mana? Betul. Kita akan ambil gas dari mana? Apakah dari sumur ini atau mungkin dari tempat ini? Itu juga harus dipertimbangkan. Jadi in overall, infrastruktur itu juga dalam tanda kutip mempengaruhi keekonomian Pak dari pengembangan tadi. Jadi sekali lagi itu menjadi jembatan Pak. Jadi memang ketika opsinya cukup banyak ya, kita bisa melakukan pemilihan, itu salah satunya gas gitu. Tapi kalau misalnya ada lokasi-lokasi mungkin gasnya jauh gitu ya, infrastruktur nggak ada, jadi mungkin pelaku industri harus berpikir lebih keras gimana caranya melakukan switching terhadap bahan bakar. Karena geografis Indonesia kan berbeda ya, itu tadi ya, yang menyebabkan sumbernya di mana, kemudian siapa yang akan menggunakan, ini harus dipikirkan. Dicairkan, diangkut, di regas lagi di situ kan, begitu. Betul, Pak. Tapi kalau kita bicara dari sisi pasokan gas dalam negeri, optimis nggak sih itu bisa memenuhi kebutuhan manufaktur kita? Jadi untuk industri-industri Pak ya, yang mungkin tertentu ya, itu mungkin memang kita perlu berpikir keras Pak ya, karena memang untuk di Indonesia sendiri Pak, sumur-sumur gas itu kan memang sudah perlu dicari lagi Pak, sumber-sumber baru Pak. Karena sumber-sumber yang sudah ada, yang sudah dieksplorasi dan diproduksi itu mungkin makin lama kan makin turun Pak. Jadi opsinya either kita mencari sumber baru atau kita mengambil atau melakukan trading, mungkin kita mengambil dari gas dari tempat lain, mungkin dari negara lain yang memiliki cadangan gas yang cukup banyak, kita langsung melakukan pembelian gas, atau kita terus berupaya untuk mencari sumber-sumber gas baru. Dan impact-nya Pak, kita pasti akan melihat seperti apa nanti balance-nya gitu ya, kebutuhan dari industri seperti apa dan supply dari gas itu seperti apa. Nah itu menjadi tantangan tersendiri buat kita saat ini untuk bisa menyeimbangkan balance tersebut Pak. Jaringan pipa kita sendiri gimana Pak kesiapannya, terutama yang langsung menuju ke titik-titik industri itu Pak? Jadi saya lihat itu cukup baik Pak, karena memang sudah makin terfokuskan Pak. Jadi memang ada satu kawasan-kawasan industri yang mungkin terpusat dan itu dilengkapi dengan akses ke pipa-pipa gas segala macam. Jadi mulai seragamkan Pak. Jadi misalnya satu kawasan industri, dia butuh energi, tapi memang juga diintegrasikan dengan infrastruktur gas. Tapi memang tidak semua Pak yang mungkin bisa kita sesuaikan. Karena misalnya sebagai contoh Pak, kayak tambang Pak ya, itu kan memang mengikuti dari lokasinya sendiri. Sedangkan kalau kita mau mengintegrasikan suatu infrastruktur, kita juga harus membangun infrastruktur atau mungkin industri-industri pendukung Pak. Nah itu yang mungkin yang jadi PR kita bersama, biar bisa untuk melakukan integrasi dari energi sendiri Pak. Jadi dari baik infrastrukturnya, sumbernya, dan itu termasuk juga supply dari energi tersebut Pak. Artinya tidak bisa secepat itu ya, tetapi ini sebagai suatu solusi bridging ataupun transisi menuju energi baru terbarukan tadi. Betul Pak. Iya. Dan bicara tentang harga gas bumi tertentu ini gimana Pak? Apakah memang sudah sesuai saat ini? Kalau harga gas bumi itu mungkin seperti harga energi pada umumnya Pak, memang dipengaruhi dari supply dan demand Pak. Jadi itu satu, harga pasar Pak ya berpengaruh, supply demand itu kan nanti tie in ke harga minyak dan sebagainya gitu ya. Dan juga nanti jaraknya Pak, mungkin metode untuk transportnya seperti apa, sumber gasnya dari mana, itu juga akan pengaruhi logistiknya seperti itu ya Pak ya. Jadi harga tersebut itu merupakan yang dinamis Pak. It depends on tadi Pak, supply and demand seperti itu. Jadi memang itu adalah mekanisme market Pak. Ya. Tapi yang saya bayangkan dua industri itu aja, semen dan baja. Ini kan industri berat ini ya. Sangat berat sekali. Dan apakah gas bumi itu mampu misalnya untuk pabrik baja meleburkan, kemudian di semen juga mungkin ada tindakan teknik spesifik yang memang mampukah itu untuk dilakukan oleh gas bumi itu Pak? Kalau saya bilang untuk merubah 100% itu mungkin akan cukup challenging ya Pak ya. Karena gini,
industri yang sudah existing sudah memiliki infrastruktur yang ada saat ini ya Pak. Mungkin basisnya tadi kalau misalnya membuat buat pemanasan, pembakaran, ada basisnya menggunakan batu bara atau mungkin sumber energi lain. Nah, untuk merubah itu tadi seperti yang saya bilang Pak, itu dilakukan investasi Pak. Nah, investasi tersebut juga nanti harus mempertimbangkan macam-macam Pak. Gimana nanti competitiveness dari hasil produksinya Pak. Dengan kita switching ke gas, apakah bisa lebih kompetitif atau mungkin malah kontra kompetitif ya, jadi lebih mahal seperti itu ya. Makanya harus dikalkulasi. Tapi memang sekarang ini kan sudah zamannya udah ada policy Pak segala macam. Jadi di seluruh dunia ini punya policy Pak. Jadi gimana caranya bisa mengurangi emisi ya. Gimana caranya ya, tadi mereka menggunakan insentif ya, financingnya seperti apa, jadi mereka mendanai yang proyek-proyek bersih, diberikan insentif khusus dan sebagainya. Jadi itu hal yang menjadi suatu pembanding Pak. Jadi ketika nanti suatu pengusaha atau industri mau switching Pak, itu jadi salah satu pertimbangan. Ya. Tapi kalau melihat saat ini, sebelum regulasi ada ya setiap negara, tapi seperti apa sih faktual di lapangan tuntutan produk-produk manufaktur terhadap ramah lingkungan ini, apakah memang sudah mengarah ke sana secara nyata ini, Pak Chandra? Jadi sudah mulai dibentuk Pak ekosistemnya Pak. Jadi memang kalau simpelnya Pak, memang itu highly competitive produk Pak istilahnya gitu ya. Kalau manufaktur kan semakin dia kompetitif itu semakin digunakan orang ya, atau diminati ya. Mungkin banyak yang dibeli seperti itu. Jadi semakin mahal mungkin akan mencari yang lebih murah. Jadi tapi di satu sisi Pak, mungkin ada policy, ada barrier gitu ya. Mungkin dia ada beberapa ketentuan bahwa harus memenuhi certain emissions ya, atau net zero segala macam ya, policy gitu ya. Nah itu yang akan dalam tanda kutip memaksa ya untuk industri berubah Pak seperti itu. Jadi nanti ujungnya akan ada keseimbangan berikutnya Pak, masalah harga dan juga dari sisi pengurangan emisi tersebut. Artinya ada standarisasi yang harus dilakukan, atau bahkan mungkin sertifikasi ya. Itu sedang bergerak ke sana Pak. Tapi memang tadi kan buying decisions-nya itu kan macam-macam Mbak, dan utamanya kan the more kompetitif kita akan mengejar seperti itu. Tapi kalau misalnya manufaktur itu sudah mengarah ke sana dan itu sudah diklaim misalnya seperti itu, apakah itu akan meningkatkan daya saing Pak? Gimana? Itu bisa Pak, karena tujuan dari insentif tersebut adalah untuk bisa mewujudkan itu ya. Mewujudkan itu Pak, memaksa dalam tanda kutip ya, memaksa untuk perilaku orang untuk bisa bergeser seperti itu Pak. Ini banyak hal ini yang sudah kita dapatkan dari perbincangan kita sampai dengan saat ini. Tadi menarik, banyak juga yang mungkin masih mikir-mikir di kepala kita nih, manufaktur tetapi gas bumi, kemudian sumbernya di mana, penggunanya di mana. Artinya ada infrastruktur yang harus didukung sepenuhnya. Untuk insentifnya sendiri Anda melihat bagaimana nih Mas Jo nih? Dari sisi regulasi yang sudah ada. Jadi kalau saya lihat ya, mungkin di Indonesia sendiri Pak ya, itu memang sudah ada beberapa inisiatif ya yang dilakukan pemerintah ya untuk mendorong industri untuk bisa masuk ke mengurangi emisinya Pak ya. Ada carbon tax ya, wacana ada carbon tax ya, ada juga ada kemudahan untuk melakukan perdagangan atau mungkin ekspor segala macam. Jadi sedang dibentuk Pak ya. Memang tidak ada solusi yang fit untuk semuanya Pak, karena memang industri itu kan macam-macam Pak karakteristiknya. Tapi saya ngelihat bahwa sudah banyak yang mulai peduli ya Pak untuk penurunan emisi. Karena sebagai contoh Pak, ada beberapa misalnya industri Pak, misalnya dia mau menjual produknya ke luar negeri Pak, atau mungkin ke Eropa atau ke Amerika, mereka harus punya sertifikat Pak, certain certificate yang menunjukkan bahwa mereka adalah melakukan penurunan emisi. Di mana harganya tersebut Pak, mereka bisa appreciate Pak. Misalnya harganya kalau normalnya 10.000, kalau mereka punya sertifikat yang bisa lebih, mereka kan bisa dibeli dengan harga yang lebih itu Pak. Jadi salah satu ekosistem yang dibentuk Pak secara global untuk bisa memaksa dalam tanda kutip industri untuk menurunkan emisinya. Tapi memang itu masih dalam proses untuk develop Pak. Jadi kalau saya percaya sih Pak, kalau memang semuanya sudah align, tentu saja kita akan lebih mudah untuk bisa melakukan switching Pak, atau mungkin transisi energi ke energi yang lebih bersih. Paling tidak ada timeline waktu nggak? Kapan sih yang akan menjadi target untuk kita bisa menciptakan itu Pak Chandra? Itu macam-macam Pak faktornya Pak, saya nggak bisa ngelihat timeline Pak, karena it depends on satu Pak. Ya pasti kondisi Pak, teknologi, market ya, situasi seperti apa yang ada sekarang itu. Jadi kadang-kadang bisa lama Pak, tapi kadang-kadang bisa cepat Pak. Ya karena misalnya kayak contoh sekarang Pak, kita kesusahan nih dapat bahan bakar misalnya, kesusahan dapat batu bara. Indian yang nggak punya energi pasti akan
terpaksa switching Pak, saya akan bangun PLTS Karena misalnya. kondisi tadi Karena ya. kondisi saya nggak bisa dapat BBM, saya nggak bisa dapat batu bara, saya nggak bisa dapat energi, saya harus bisa sustain. Nah itu salah satu yang bisa mungkin mempercepat atau dalam tanda kutip memaksa Pak Ya, ya. perubahan. Tapi memang segala perubahan yang mungkin terlalu cepat itu pasti cost-nya tinggi Pak. Tapi memang cost itu Artinya relatif tidak Pak. terburu-buru tetapi pasti dipikirkan secara nyata begitu ya. Betul, Pak. Apa langkah per langkah yang harus kita lakukan. Oke, sebagai penutup apa ini konklusi dari obrolan kita di episode kali ini Pak Chandra? Jadi untuk melakukan transisi Pak, kita memang mesti prepare Pak, harus siap ya. Jadi dalam artian kita harus punya roadmap yang jelas. Ya. Jadi kita harus stick to the roadmap Pak. Jadi memang tadi perubahan itu nggak bisa dilakukan tiba-tiba, karena kalau kita tiba-tiba pasti akan costly Pak. Ya. Jadi untuk bisa smoothing the transitions, kita harus prepare infrastructure, policy, dan juga edukasi Pak. Jadi saya sih di kesempatan ini saya pengen memberikan pesan ke rekan-rekan mungkin di Indonesia bahwa ini nih hal yang penting ya, hal yang krusial. Ya. Jadi ketika kita aware, kita tahu kenapa sih kita harus melakukan transisi energi untuk Ya. bisa jadi lebih bersih, itu akan mempermudah penerimaan orang-orang Pak. Jadi itu bisa membantu untuk Itulah edukasi yang harus sampai edukasi ke Pak. Salah satunya masyarakat dan adalah juga edukasi. pelaku industri lainnya ya. Betul Pak. Baik. Betul. Terima kasih banyak Pak Chandra Siap, untuk perbincangan di episode kali ini. Dan sahabat Gas Talk, menghijaukan sektor industri bukan lagi sekedar opsi kepatuhan lingkungan, tetapi syarat mutlak untuk bertahan di pasar global. Menekan emisi manufaktur memang membutuhkan kalkulasi yang sangat-sangat rasional, dan gas bumi adalah solusi paling siap yang mampu memberikan efisiensi sekaligus menurunkan jejak karbon secara nyata hari ini. Terima kasih telah mengikuti Gas Talk Podcast untuk episode kali ini. Menurut Anda, apa faktor terbesar yang membuat pelaku industri masih bergantung pada batu bara dibandingkan gas bumi? Sampaikan opini Anda pada kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan episode ini ke jaringan profesional Anda. Sampai jumpa di episode Gas Talk berikutnya. Tetap strategis, tetap edukatif.